Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu mengenai rute pelayaran bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah atau membahas mengenai rute pelayaran bangsa Belanda hingga terbentuknya VOC di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita mulai materinya. Sebelum kita membahas bagaimana jalur pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, nah, kita akan bahas sedikit mengenai alasan mengapa bangsa Belanda itu melakukan penjelajahan samudra atau datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, di Eropa pada saat itu, Lisbon telah menjelma menjadi sebuah kota perdagangan yang baru, menggantikan posisi Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, bangsa Eropa pun atau masyarakat Eropa pun tidak lagi kesusahan, tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah karena Portugis pada saat itu sudah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah, dan Portugis juga berhasil membawa rempah-rempah dari Maluku ke Eropa dan diperjualbelikan di sana. Nah, namun nasib sial menimpa Belanda pada saat itu ketika Portugis dikuasai oleh Spanyol di Eropa. Apa hubungannya Spanyol menguasai Portugis dengan Belanda? Nah, hubungannya adalah pada saat itu hubungan Belanda dengan Spanyol kurang baik. Sehingga apa? Spanyol melakukan embargo ekonomi yang membuat Belanda tidak lagi bisa membeli rempah-rempah di Lisbon atau Portugis tadi. Sehingga mau tidak mau, untuk mendapatkan rempah-rempah, Belanda harus melakukan penjelajahan samudra. Nah, seperti itu. Itu alasan kenapa Belanda harus repot-repot melakukan penjelajahan samudra untuk mendapatkan rempah-rempah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 tokoh dari Belanda yang mencoba untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Yang pertama ada Willem Barents. Willem Barents ini agak sedikit berbeda dari jalur pelayaran bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol yang melalui jalur timur dan jalur barat. Barents mencoba untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah melalui kutub utara karena dia beranggapan bahwasanya bumi itu bulat. Jalur apapun yang dia lalui, maka akan sampai ke dunia timur. Tapi pada kenyataannya, dia gagal karena di tengah perjalanannya, kapal yang dia gunakan itu terjepit oleh es. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman melalui jalur yang sama seperti Portugis. Tapi bedanya, kalau Portugis itu sempat singgah di Goa sebelum sampai ke Indonesia, Belanda itu langsung dari Tanjung Harapan ke Kepulauan Nusantara, tepatnya tiba pertama kali pada tahun 1596 di Banten. Awal kedatangannya itu diterima dengan baik. Tapi lama-kelamaan ketika Belanda atau Cornelis de Houtman dan kawan-kawan ini menunjukkan sifat aslinya, masyarakat Banten mulai tidak suka, sehingga masyarakat Banten sepakat untuk mengusir Belanda dari daerah mereka tersebut. Seperti itu. Nah, kesuksesan Cornelis de Houtman menemukan Kepulauan Nusantara itu dilanjutkan oleh Jacob Cornelius van Neck. Nah, di bawah pimpinan Jacob van Neck, sama seperti Cornelis de Houtman, tiba di Banten. Nah, dari Banten dia berhasil memonopoli perdagangan di sana dan melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Nah, di Maluku Belanda bertemu dengan Portugis yang pada saat itu sedang bersitegang atau sedikit mengalami konflik dengan masyarakat Maluku. Ya, pada saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Ternate maupun Tidore. Nah, Belanda melihat kesempatan untuk mengusir Portugis dari daerah Maluku, yaitu dengan bekerja sama dengan kerajaan Ternate dan Tidore untuk mengalahkan Portugis, yang pada akhirnya Portugis berhasil diusir dari Kepulauan Maluku. Seperti itu. Nah,
Setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Maluku, bisa dikatakan itu adalah awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, untuk mengawali penjajahan Belanda di Indonesia, bisa dijelaskan dari proses terbentuknya VOC. Nah, VOC itu merupakan sebuah kongsi dagang di mana di situ berkumpul para pedagang-pedagang Belanda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat berlimpah atau berlipat ganda dari transaksi perdagangan dengan cara monopoli. Nah, VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company yang didirikan oleh Heren 17, di mana pada saat itu mereka melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, maka para pedagang Belanda itu harus bersatu, jangan terpecah belah seperti itu. Selain itu, VOC juga dibangun atau dibentuk untuk menyaingi kongsi dagang yang dimiliki oleh Inggris yang dikenal dengan istilah EIC, East India Company. VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang bertempat di Kepulauan Maluku dengan ibu kotanya berada di Ambon, itu memiliki peranan penting dalam penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, VOC sendiri memiliki sebuah hak istimewa yang menjadikan VOC itu layaknya sebuah negara yang diberikan secara langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, mengapa VOC bisa dikatakan sebagai sebuah negara? Karena dia memiliki hak yang bernama hak oktroy. Nah, hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC selama berada di Indonesia itu yang pertama adalah hak untuk melakukan monopoli perdagangan, yang kedua hak untuk mencetak uang sendiri, yang ketiga dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, yang keempat berhak mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, 5 berhak memaklumkan perang dengan negara lain, 6 berhak menjalankan kekuasaan kehakiman, 7 berhak mengadakan pemungutan pajak, 8 berhak memiliki angkatan perang sendiri, dan 9 berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Gubernur Jenderal VOC. Nah, di sini akan kita bahas 2 tokoh saja karena terlalu banyak ya Gubernur Jenderal yang pernah memerintah atau memimpin VOC pada saat menguasai Indonesia. Nah, Gubernur Jenderal yang pertama yang kita bahas adalah Peter Booth. Peter Booth merupakan Gubernur Jenderal pertama VOC. Ya, jadi dia yang merupakan Gubernur Jenderal pertama VOC pasca didirikannya VOC, seperti itu. Nah, Peter Booth juga yang meletakkan dasar-dasar kebijakan VOC pada saat itu, yang nantinya dilanjutkan oleh pengganti Peter Booth, seperti itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada Jan Pieter Zoon Koen, atau mungkin disingkat atau lebih dikenal dengan sebutan JP Koen. Nah, JP Koen merupakan Gubernur Jenderal yang pernah terlibat dalam sejarah kelam Indonesia, di mana pada saat itu JP Koen adalah pemimpin dalam usaha untuk menguasai Pulau Banda. Pulau Banda pada saat itu dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan sangat dibutuhkan oleh Belanda. Namun pada saat itu masyarakat Banda melakukan perlawanan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah genosida terbesar atau terparah dalam sejarah panjang Indonesia, di mana kurang lebih sekitar 14.400 masyarakat Pulau Banda berhasil tewas di tangan JP Koen. Nah, setelah berhasil menguasai Pulau Banda, kemudian JP Koen juga berhasil menangkis serangan dari kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung. Kemudian JP Koen juga memindahkan ibu kota VOC yang awalnya di Ambon, dipindahkan oleh JP Koen ke Batavia, seperti itu. Jadi itulah 2 Gubernur Jenderal yang bisa dibilang berpengaruh dalam perjalanan VOC di Indonesia, seperti itu. Nah, kita lanjutkan.
selama berada di Indonesia, VOC juga memiliki beberapa kebijakan-kebijakan dalam hal monopoli perdagangan. Nah, yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah Continental Style Sale, yang artinya itu adalah penyerahan wajib daerah. Maksudnya adalah daerah yang dikuasai oleh VOC harus memberikan setoran wajib setiap tahunnya kepada VOC atau Belanda. Bisa berupa hasil bumi, upeti, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada hak ekstirpasi, yaitu hak dari Belanda, hak khusus dari Belanda untuk menebang tanaman-tanaman yang dianggap berlebih. Jadi Belanda itu hanya ingin tanaman yang ditanam itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh Belanda. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan hasil produksi, seperti itu. Nah, itu namanya hak ekstirpasi. Kemudian yang ketiga ada pelayaran hongi. Nah, jadi Belanda di sini bebas menenggelamkan kapal-kapal yang mencoba untuk berdagang dengan pribumi. Jadi di sini pribumi itu hanya diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan dengan Belanda, seperti itu. Nah, yang keempat ada yang dikenal dengan sebutan Praenger-stelsel, di mana Praenger-stelsel ini mempunyai arti bahwasanya masyarakat itu harus menanam tanaman yang berupa kopi, seperti itu, dan itu ditanam di tanah Priangan atau Jawa Barat, maka dikenal dengan istilah Praenger-stelsel, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Verplichte Lerevanti, yang artinya adalah pemberian upeti dari kerajaan-kerajaan yang tunduk di bawah naungan VOC. Jadi pada saat itu mungkin ada beberapa kerajaan yang dikuasai oleh VOC dan kerajaan-kerajaan tersebut harus memberi upeti tiap tahunnya, seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin yang paling familiar dengan kita semua itu adalah Divide et Impera atau politik adu domba, dan inilah yang membuat Belanda atau VOC itu mudah untuk menguasai Indonesia atau menguasai Nusantara pada saat itu, seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke dalam keruntuhan VOC. Nah, keruntuhan VOC itu bisa dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam VOC itu sendiri, dan juga ada faktor eksternal yang berasal dari luar VOC. Nah, untuk faktor internal, VOC itu runtuh karena, ya faktor utamanya karena defisit keuangan. Hal itu terjadi karena yang pertama, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC pada saat itu. Yang kedua, bentrokan atau perang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, banyak pejabat-pejabat yang konflik, sehingga apa? VOC itu yang awalnya suatu kekuatan yang kuat menjadi terpecah-pecah, seperti itu karena konflik di antara para pejabat. Nah, itu faktor keruntuhan VOC yang berasal dari internal atau dari dalam, yang intinya karena adanya defisit kas di VOC itu sendiri. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya, keruntuhan VOC itu diakibatkan karena terjadinya revolusi Prancis di Eropa yang mengakibatkan apa? Pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis, sehingga sistem pemerintahan Belanda pun menjadi berubah, menjadi mengikuti apa yang dianut oleh Prancis, seperti itu. Jadi begitulah akhir dari VOC di Indonesia yang runtuh pada tahun 1799, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang dibahas barusan bisa dipahami. Jikalau tidak dipahami atau masih kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, akhir kata saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.